lagi people, ketemu lagi di Live Visual Radio di streaming kita yaitu www.i-radio.semarangkota.go.id dan juga di live streamingnya YouTube pemerintah Kota Semarang, Pemkot Semarang ya. Oke, dan tentu saja kali ini ketemu lagi sama Hani. Wah, kayaknya udah lama nih nggak ketemu sama i-people ya. Sok-sok ngilang sih. Dan tentu saja ini hari Rabu minggu terakhir ya ini. Iya, minggu terakhir. Di bulan Juni hati-hati. Iya benar. Dan tentu saja kita hari ini akan ada segmen yang sangat spesial yaitu Jaksa Menyapa. Jadi nanti kita akan bertemu dengan, kalau kali ini ibu-ibu ya, ibu-ibu jaksa ya. Yang akan pokoknya kita akan membicarakan suatu topik yang sangat seru seputar hukum lah yang jelas ya. Ya benar banget. Dan by the way nih Mr. X, kan sekarang kita udah mulai new normal kan ya. Nah kalau misalnya kemarin tuh banyak acara yang terus kemudian ditunda, terus habis itu ada acara yang mungkin bahkan di-cancel, bahkan nggak cuma dipospon gitu ya kan. Terus sekarang sudah mulai bisa berjalan lancar sekarang kembali. Udah mulai balik sedikit-sedikit udah mulai, acara itu udah mulai terselenggara lagi pelan-pelan. Dan semoga ini nanti secara ekonomi bisa membantu masyarakat, dan di sisi lain yang pada punya gawe itu bisa cepat-cepat terlaksana begitu kan. Apalagi kalau misalnya punya gawenya itu tuh nikahan. Nah, apalagi ini juga kan abis lebaran tuh kan masuk, kalau dari tanggalan Islam, tanggalan Jawa itu kan masuk bulan besar ya. Itu emang momen dimana hari baik buat nikahan. Kalau menurut kepercayaan orang Jawa ya. Makanya biasanya kalau misalnya mau nikahnya engkau bar bodo. Iya benar kan? Pas besar. Pas bulan besar maksudnya. Dan ini berarti memang saat-saatnya karena walaupun pandemi ya, dan sekarang ini sudah mulai new normal. Aku lihat banyak banget sih yang kemudian tuh akun-akun misalnya foto nikahan, FUA, teman-temanku tuh WO gitu juga udah mulai rame ya. Mulai rame lagi mereka. Jadi tetap dilaksanakan dengan beradaptasi di cara yang baru. Dengan protokol yang baru ya, sesuai aturannya. Jadi tidak mengadakan acara dengan lebih dari 30 orang. 30 atau 50 sih? 30 ya. 30. Oh iya. Jangan lebih dari 30 orang. Terus ini juga selalu pakai masker. Walaupun pakai masker. Jadi kalau bisa ngundangnya yang keluarga kecil, keluarga dekat aja, teman-teman dekat. Lumayan ya ngirit gitu. Ini mungkin salah satu momen di mana kamu bisa jempalek omongan tanggomu sih. Mosok ini kan panganannya ngono tok. Alah iki nikane cilik piye. Gitu kan. Mosok ngundangnya kita bisa jadi pembelaan bisa jadi pembelaan kamu kan sekarang. Jadi dan sekarang pun kita harus menekan perasaan kita agar enggak boleh baper. Iya kan? Kalau misalnya aku enggak diundang sih. Iya. Aku bukan teman deketmu ya gitu kan. Ada tuh banyak tuh gitu tuh. Iya kan? Masih ada banyak tuh. Kok ada masalah apa tuh be aku? Kok aku enggak diundang. Padahal kan emang protokolnya seperti itu. Iya benar. Jadi memang diutamakan untuk keluarga terdekat terlebih dahulu. Bukan berarti mereka benci sama kamu, enggak. Emang rasa seneng wae mungkin. Jadi ini saatnya untuk yang mungkin memang punya budget minimal atau yang ingin menginvestasikan untuk kehidupan di kedepannya, bisa ya, sekarang saatnya. Tapi nih ngomongin ya soal masalah yang ada di dunia maya juga, aku tuh tahu ada satu mungkin semacam pokoknya orang yang punya dampak influencer ya. Apa orang punya dampak influencer pokoknya ada orang yang terkenal gitu kan. Waktu itu aku lihat scroll di Instagram. Dulu itu pokoknya dia udah suatu pasangan yang sangat relationship goals lah gitu kan. Semua orang kalau ngeliat ini tuh yang namanya perfect sama perfect gitu. Jadi nggak adil ya sebenarnya ya. Mereka nikah dan alhamdulillah sampai nikah gitu kan. Tapi kemudian tiba-tiba fotonya hilang semua. Biasa kan kalau orang galau ada sesuatu, kalau kita pengen ngecek gimana hubungannya seseorang, cek Instagramnya, apakah masih ada foto pasangannya. Kalau udah gak ada berarti putus gitu. Kenapa aja. Nih ada apa nih gitu kan. Pastiin netizen kepo-kepo gitu. Dan kemudian ternyata kabarnya nih pernikahannya itu batal. Loh, iya. Karena udah nikah kok batal? Iya makanya gitu kan, kok ternyata ada ya bisa kayak gitu. Tapi tentu sama dianya nggak diceritain secara lanjut sih, cuman komen-komen netizen gitu kan. Nah terus habis itu beberapa saat kemudian
ini dia menikah lagi loh, gitu. loh. Beda orang sama beda orang? Beda. Sama beda orang? Jadi sebenarnya ini jadi tertarik sih, aku baru kali ini tahu yang kasus macam itu. Nanti kayak gimana ya, secara hukum ya, terus habis itu di mata hukum ya, kita bisa tanya sama Bu siapa ntar yang datang. Iya benar. Nanti langsung kita tanyain aja ya, biar kita tuh nggak bingung gitu. Biar tidak suuzon para netizen ini ya. Kan jadi bahan gitu biasanya. Buat pembelaan diri sendiri ya biasanya. Nah itu makanya. Tapi tentu saja ini juga bisa buat nantinya pelajaran untuk anda yang barangkali mau menikah atau sudah dalam apa ya namanya hubungan pernikahan, biar lebih berhati-hati, biar lebih paham tentang gimana sih dari sisi hukum segala macam. Dan untuk anda yang bagaimana Bapak kabarnya, kayaknya waktu itu batal juga ya? Oh enggak, cuman ini kok KTP batal atau nggak jadi? KTP saya duda ini, udah cancel tapi Mbak. Udah cancel. Oke deh, kalau gitu nanti kita cek KTP-nya Mr. Ek terlebih dahulu. Gak usah. Setelah yang satu ini. Halo, saya Yosi Yoga Suara. Saya Hani Normalita. Dan saya Dani Nugroho. Kita dari iRadio Semarang. Terima kasih untuk Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang sudah selalu memberikan informasi di bidang hukum. Dan jangan lupa saksikan terus Jaksa Menyapa setiap hari Rabu 2 minggu sekali hanya di YouTube Pemkot Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur yang selalu saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Di tengah keprihatinan kita tentang COVID-19, kita harus tetap berjuang hidup. Saya yakin sekali masih banyak anak-anak muda, orang-orang Semarang yang punya ide-ide yang original dan kreatif. Yang biasanya nih, buat kaos anak-anak muda yang keren-keren, mari kita kemudian bersama-sama kita buat masker. Sederhana, kayak gini dari kain, tapi kebutuhannya sangat luar biasa. Yang tadinya jualan kopi, mari kita kemudian kreatifkan produk panjenengan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Apa itu? Minuman rempah jamu. Kami butuh dukungan Bapak Ibu sekalian, supaya kemudian di tengah keprihatinan kita ini, kita tetap bisa eksis dan kita berdoa bersama-sama. Insya Allah, dengan bergerak bersama, semangat gotong royong, COVID-19 akan pergi dari kota Semarang. Selalu sehat, selalu semangat, insya Allah Semarang semakin hebat. Matur nuwun. Sepeda hari ini mendominasi berita
karena kepengen sehat, orang beli sepeda. Ada yang kemudian takut sepedanya hilang, dia masukkan ke tempat ruang makan. Tapi kalau lagi olahraga, pakai masker, malah bahaya. Sudah ada 2 warga kita yang kemudian meninggal dunia. Pakai masker, goes, meninggal dunia pas naik tanjakan. Saya tidak melarang yang lagi olahraga itu membuka maskernya, memang harus. Jadi kalau olahraga nggak usah pakai masker, tapi setelah berhenti, istirahat, layak-layak, selfie-selfinan, cedak-cedakan, maskernya dipakai, itu yang penting. Nah, hey people, kita ketemu lagi lanjut di Jaksa Menyapa edisi kali ini. Dan Mr. X, tahu kan hari ini kita temanya judulnya apa? Apa ya kita tebak kayaknya pernikahan gitu kayaknya. Iya, tepatnya ini adalah suami nikah lagi tanpa izin, silahkan lapor kami. Wadaw. Nah. Temanya sangat wadaw. Nah, ini makanya pagi hari ini kayaknya mic saya belum nyala deh. Udah. Oh iya. Pagi hari ini ketemunya ada Ibu Winda dan juga Ibu Indah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ini ya seger-seger gitu. Kalau misalnya pagi-pagi tuh ketemunya sama cewek-cewek. Kalau biasanya kan Anda nih Mr. X, Kayosi, cowok-cowok gitu kan. Emang kenapa gimana? Nggak apa-apa, biar pagi-pagi tuh ketemunya sama cewek-cewek biar lebih seger. Seger ya, biar nggak sepet-sepet ya. Biasanya. Apalagi pembahasannya kita tentang suami nih. Suami nih, ini Iya dong. spesifik ke suami nih. Iya, tapi ini juga jadi seru nih kelihatannya suami aja atau istri juga ya nantinya ya. Nah, nanti kita akan lanjut lebih dalam, tapi sebelum kita masuk ke yang dalam-dalam nih, saya mau tanya dulu Ibu kan untuk tema kita hari ini tentang perkawinan ya. Kalau misalnya dari segi hukum sendiri, memang yang sah itu seperti apa sih? Begini, tadi kita memang sengaja mengangkat topik yang biar orang itu tertarik dengan tugas dan fungsi kami selaku jaksa pengacara negara, yaitu temanya adalah suami nikah lagi, silahkan ayo lapor ke kami. Artinya begini, bahwa ini berkaitan dengan pembatalan pernikahan. Jadi kami di bidang kami, yakni Perdata dan Tata Usaha Negara, ini ada salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pembatalan pernikahan. Lah pembatalan pernikahan itu sendiri, gitu kan? Itu soalnya itu dari Undang-Undang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan itu memang disebutkan bahwa pihak-pihak yang berhak untuk membatalkan suatu pernikahan itu adalah pertama suami atau istri itu sendiri. Yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai garis keturunan lurus ke atas dari pihak suami ataupun istri. Dan yang ketiga adalah jaksa itu juga diperkenankan diberi kewenangan untuk membatalkan sesuatu pernikahan. Ini berarti yang dimaksud pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan itu ya, berarti yang disebutkan di situ. Begini. Pembatalan pernikahan itu apabila ada indikasi-indikasi pelanggaran undang-undang yang bersangkutan. Mungkin masyarakat awam gitu kan belum banyak mengetahui mengenai hal ini. Buktinya adalah tusi kita masih sepi ya Mbak Indah. Belum ada pengaduan baik dari pihak-pihak tertentu maupun suami ataupun istri yang mengadu ke tusi kami untuk membatalkan suatu pernikahan. Berarti gitu mungkin semuanya lancar mungkin. Gitu. Iya, mungkin ada masalah harmonis. Mungkin juga karena berangkat dari kekurangan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Gitu kan. Bahwa pembatalan pernikahan itu tidak serta-merta suatu pernikahan itu dibatalkan begitu saja. Tidak, karena pembatalan pernikahan itu harus ada suatu pelanggaran di situ. Misalnya seperti ini. Di dalam Undang-Undang Perkawinan itu memang sudah diatur gitu kan, apabila gitu kan pernikahan sejenis
gitu kan, itu kan tidak dibolehkan oleh undang-undang. betul. Pernikahan sejenis itu misalnya kayak perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki menikah dengan laki-laki. Iya, pernah nih baca beritanya ya di beberapa daerah. Iya, itu pernah terjadi itu di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, khususnya di Kejaksaan Negeri Ponorogo. Itu ada pernikahan yang sejenis yang dibatalkan. Juga yang lagi viral saat ini beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Negeri Mataram itu juga membatalkan pernikahan sejenis. Yang ini laki-laki dengan laki-laki atau homo, gay, yang di Ponorogo itu antara perempuan dengan perempuan atau lesbian. Masuk berita deh itu sempat masuk. Iya, itu sempat viral, gitu kan, itu sempat viral. Dan bahkan itu sudah proses. Kalau di Kejaksaan Negeri Ponorogo itu kan kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu sudah proses itu pembatalan pernikahan itu sudah gugatannya sudah berjalan di pengadilan negeri, di pengadilan agama juga sudah diputus gitu kan. Tetapi kalau yang di Mataram ini setahu saya masih dalam proses ke arah sana. Tapi kalau itu berarti mereka hanya menikah secara agama atau pasti kan nggak bisa didaftarin kan kalau misalnya ke negara? Hanya gitu loh. Kalau pernikahan, kalau pernikahan itu kan kalau di undang-undang perkawinan itu kan adalah harus seagama, harus seagama. Kalau di undang-undang perkawinan itu harus seagama, gitu kan. Apabila gitu kan berbeda agama, itu menurut ketentuan undang-undang perkawinan itu tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan, gitu kan. Bahkan pernikahan yang antar warga negara pun tidak diperkenankan di undang-undang perkawinan kita loh, gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Wah, iya ya. Kita kayaknya harus banyak belajar nih ya, apalagi yang misalnya mau menikah ternyata ini ada hal-hal yang harus kita pahami juga sebelumnya. Rencana mau cari istri orang Jepang soalnya. Ternyata nggak boleh ya? Harus diproses betul, dulu ya? Betul sekali. Okay. Jadi ada hal-hal yang memang apabila itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku itu harus dibatalkan. Nggak cuman pernikahan sejenis saja. Pernikahan yang tidak sah, artinya dalam arti pernikahan yang tidak disaksikan oleh wali nikah atau tidak ada 2 orang saksi yang menyaksikan itu juga bisa dibatalkan. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk pembatalan tersebut harus ada pelaporan terlebih dahulu ya? Harus ada pengaduan. Iya, harus ada pengaduan gitu kan. Apabila masyarakat gitu kan memang dirugikan untuk hal itu. Selama ini kan masyarakat kan image-nya gini, saya nih dirugikan. Suami menikah diam-diam. Kalau menikah diam-diam berarti tanpa izin kan? Tanpa izin dari istri yang sah kan? Gitu kan, dirugikan. Tapi saya ini harus kemana? Ayo datang ke kantor kami, ke tusi kami, kita bantu. Kita berikan pendampingan secara gratis gitu kan. Tetapi mungkin di tempat kami sendiri belum menangani ya permasalahan ini gitu kan, mungkin karena kekurang tahuan dari masyarakat. Atau mungkin justru dengan on air seperti ini mudah-mudahan terbuka gitu kan, mudah-mudahan bisa terbuka wacana dari masyarakat Kota Semarang, khususnya para istri yang mungkin gitu kan dirugikan kepentingannya bisa datang ke kami. Gak usah takut lapor ya kan. Betul. Kalian buat lapor. Oke, Ibu Indah, kalau misalnya ini prosesnya sendiri, kalau apabila ada yang ingin melakukan mengajukan pengaduan ya tadi itu, bagaimana sih prosesnya? Datang ke kantor kejaksaan, di bagian pelayanan nanti pasti akan diarahkan ke unit kita di Perdata dan Tata Usaha Negara. Kemudian dibuat laporan secara tertulisnya. Jadi bentuk laporannya kan kita juga ingin tahu. Kadang kan kita diskusi, kita bikin seperti diskusi kelompok. Jadi dengan dengan JPN kan di kami ini banyak JPN-nya. Jadi bukan langsung ini pilihan, enggak. Semuanya kami diskus itu bersama. Misalnya mungkin kesulitan yang bersangkutan apa, ingin apa, yang tersampaikan apa. Nah, kami memberikan solusinya di situ. Tapi kemudian kalau untuk pembatalan nikah dan cerai itu bedanya apa, Ibu? Kalau coba ya. Jadi saya melengkapi dari yang tadi yang disampaikan Bu Indah Lela gitu kan. Apabila memang itu sudah kita sudah full data, pengumpulan data, pengumpulan bahan keterangan kita peroleh dari si pengadu, gitu kan, kita proses.
gitu kan, kita proses jaksa selaku pemohon. Pemohon untuk mengajukan gugatan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Negeri Agama. Di sana nanti berproses di tingkat Pengadilan Agama itu berproses seperti jalannya persidangan seperti itu gitu kan, hingga akhirnya nanti akan keluar sebuah penetapan. Nanti apabila masing-masing pihak ini kan mempunyai hak ya, mempunyai hak untuk banding atau tidak banding. Tapi apabila kalau kami kan mendampingi pengadu, kami statusnya pemohon, pembatalan pernikahan. Ya masyarakat yang kami laporkan itu kan termohon, gitu kan. Apabila antara pemohon dengan termohon, gitu kan, sudah bisa menerimakan putusan dari Pengadilan Agama tersebut, tidak akan ada banding. Tetapi apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak kurang puas dengan putusan tersebut, bisa mengajukan banding. Gitu kan. Begitu. Kalau tadi dibilang apa bedanya pembatalan pernikahan dengan perceraian? Ya, tentu beda. Dari kosakatanya sendiri aja berbeda kan. Pembatalan pernikahan dengan perceraian tentu itu berbeda sekali. Kalau yang dimaksud pembatalan pernikahan tadi secara garis besar tadi kan sudah saya sampaikan di awal, gitu kan. Apabila pada saat berlangsungnya akad nikah, detik-detik terakhir mau diucapkan akad nikah itu bisa dibatalkan. Oh, berarti apabila itu terindikasi ya, terindikasi tadi yang sudah saya sampaikan, ada penipuan di dalamnya, misalnya. Saya nggak tahu itu ternyata yang saya nikahin itu ternyata laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Berarti kan ada hal yang menyesatkan. Itu sebelum detik-detik terakhir itu bisa dibatalkan. Atau pada saat sudah terjadi perkawinan, itu bisa dibatalkan. Nah itu ada jangka waktunya nggak Ibu? Antara misalnya yang tadi sudah disebut cerai dengan batal nikah gitu kan. Kalau perceraian itu kan sudah melalui sebuah akad nikah yang sah. Tidak ada cacat hukum di dalamnya, tidak ada pelanggaran di dalamnya. Cuman pada saat mengarungi bahtera rumah tangga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak ini, yang menyebabkan gitu kan, masing-masing satu pihak atau kedua belah pihak berkomitmen sudah kita akhiri aja hubungan perkawinan ini, daripada nanti menimbulkan hal-hal yang semakin memperburuk keadaan perkawinan. Tetapi kalau pembatalan pernikahan tidak seperti itu. Kalau pembatalan pernikahan itu bisa pada saat akad nikah atau menjelang akad nikah atau berprosesnya sebuah perkawinan. Yang dibatalkan itu adalah status legal perkawinannya. Gitu loh. Karena perkawinan ini cacat. Gitu kan. Kalau perkawinannya cacat, gitu kan, boleh dilaporkan oleh pihak-pihak tadi yang sudah saya sebutkan. Boleh suaminya, boleh istrinya, atau garis keturunan lurus ke atas, atau oleh jaksa atau pejabat berwenang tertentu, boleh membatalkan. Pada saat terjadi pembatalan perkawinan, gitu kan, apabila diproses secara hukum, akad nikahnya menjadi gugur, tidak didaftar, tidak terdaftar di Pengadilan Agama lagi, gitu kan. Tetapi kalau pada saat perceraian kan tidak, akad nikahnya masih legal karena tidak ada pelanggaran, tidak ada cacat hukum di dalamnya. Tetapi pada saat mengarungi bahtera rumah tangga terjadi perselisihan, ketidakharmonisan sebuah hubungan suami istri, itulah yang dia memutuskan untuk berpisah melalui jalur hukum. Itu yang membedakannya di sini. Tapi aku masih heran Bu, kan pernah ini kan dianggap tidak sah sih, kayak mungkin saya nggak tahu kalau dia ternyata laki-laki gitu kan, sama-sama laki-laki kan. Iya. Kok bisa tuh loh, gak tahu gimana ceritanya itu. Iya. Kan banyak tuh kasusnya kan ya Bu, yang tipe gitu kan. Iya, betul sekali. Iya ceritanya sih. Iya, betul sekali. Kayak gitu loh. Saya sendiri pada saat perkara yang di Mataram ini viral ya, antara kalau nggak salah namanya Mita sama siapa itu, gitu kan, Misa. Ya, itu pada saat akad nikah berlangsung itu kan yang bersangkutan itu kan pakai baju hijab, sini ditutup kan, ditutup cadar, dua-duanya seperti itu kan, gitu kan. Padahal setaunya yang pasangannya ini, gitu kan, taunya ini perempuan gitu, taunya perempuan, ternyata ada pemalsuan dokumen pada saat diajukan permohonan
perkawinan. Ini kalau di ranah kepolisiannya pidananya sudah berjalan, tetapi pembatalannya informasinya menunggu yang pidananya berjalan seperti itu. Aduh, ini benar-benar apa ya? Complicated. Sebetulnya complicated banget gitu kan, nggak sesimpel tema topik kita. Bener. Suami nikah tanpa izin, lapor ke kami. Sebetulnya kalau kita bahas secara detail, secara hukumnya itu sangat complicated sekali. Dan pasti pertanyaan pertama yang kita muncul di otak, kok bisa gitu ya. Ini baru pernikahan sejenis, belum merangkah ke area poligami. Waduh, ya kan? Ini. Nanti makin sekali. seru nih. Tapi kita tahan dulu sebentar, biar tenang dulu. Dan yang pengen tanya nanti kita ada di live chat ya, silahkan bisa di Instagram kita @iradio Semarang, terus juga di live streaming YouTube Pemkot Semarang. Pokoknya kita tunggu seluruh pertanyaannya, nanti akan langsung dijawab sama ahli-ahlinya di sini. Jadi jangan kemana-mana, terus bareng kita di Jaksa Menyapa. Sepeda hari ini mendominasi berita karena kepengen sehat, orang beli sepeda. Ada yang kemudian takut sepedanya hilang, dia masukkan ke tempat ruang makan. Tapi kalau lagi olahraga pakai masker, malah bahaya. Sudah ada 2 warga kita yang kemudian meninggal dunia. Pakai masker, goes, meninggal dunia pas naik tanjakan. Saya tidak melarang yang lagi olahraga itu membuka maskernya, memang harus. Jadi kalau olahraga nggak usah pakai masker, tapi setelah berhenti istirahat, layak-layak, selfie-selfinan, cedak-cedakan, maskernya dipakai, itu yang benar. Bisa dilakukan tetapi dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama yang diturunkan dengan perwal di mana orang bisa menyelenggarakan ini dengan 30 orang. Dan tadi sudah sesuai dengan protokol di mana dari mulai orang datang atau pengantin semuanya pakai baju yang sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Halo, saya Yosi Yoga Suara. Saya Hani Normalita. Dan saya Dani Nugroho. Kita dari iradio Semarang. Terima kasih untuk Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang sudah selalu memberikan informasi di bidang hukum. Dan jangan lupa, saksiin terus Jaksa Menyapa setiap hari Rabu 2 minggu sekali hanya di YouTube Pemkot Semarang.
masih di Jaksa Menyapa dengan tema kita yang sangat luar biasa hari ini ya. Suami menikah lagi tanpa izin, lapor ke ibu-ibu ini. Oke, tadi kita sudah membahas sedikit demi sedikit tentang bagaimana itu perkawinannya pernikahan, terus kemudian ada juga apa perbedaannya cerai dan juga batal nikah. Oh ya, kalau misalnya saya garis bawahi berarti ini tuh perbedaannya poinnya itu berada di cacat hukumnya itu ya. Apakah itu memenuhi syarat-syarat atau tidak? Oke. Dan terus kemudian ada ternyata tadi tuh beberapa kasus apa ya namanya yang nanti bisa membuat pernikahan atau perkawinan nih? Pernikahan ini menjadi batal begitu ya. Tadi ada salah satunya misalnya pemalsuan dalam hal apa ya namanya? Gender, benar, gender yang kemudian ada di beberapa daerah tadi itu yang seru banget kita bicarain. Terus kemudian selain itu ada apa lagi, Bu? Yang kasus-kasus yang aneh gitu mungkin. Memalsukan dokumen ya, itu tadi sudah kita utarakan. Terus hal-hal yang lain yang barangkali menarik juga ya mengenai poligami. Oh iya. Wah, jadi kita mau ngomongin ini nih. Ini masih banyak yang dipertanyakan. Bener. Dan kalau tadi kan disebutin temanya kita suami menikah lagi tanpa izin. Dan seharusnya itu berarti kalau misalnya ini menjadi sah apabila mendapatkan izin dari istrinya, begitu betul. Ya. Apakah istrinya saja? Iya. Jadi begini, di dalam undang-undang kalau di hukum Islam, di agama Islam atau hukum Islam, itu poligami itu tidak perlu mendapatkan izin dari istri. Nah, itu dibenarkan. Itu disahkan. Ya toh? Tetapi kita harus mengingat gitu kan bahwa gitu kan kehidupan di negara kita apalagi di bidang perkawinan itu kan juga ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang perkawinan itu kan menganut asas monogami. Sebetulnya asas monogami. Gitu kan? Tetapi gitu kan tidak melarang adanya poligami asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. Yaitu seperti harus izin istri. Terus yang kedua harus ada izin dari pengadilan agama. Gitu kan? Apabila yang bersangkutan ini gitu kan mempunyai persyaratan seperti ini, poligami diperkenankan. Di undang-undang perkawinan pun dibatasi mengenai jumlah poligami. Gitu kan? Itu hanya 4 istri saja. Gitu kan, tidak boleh lebih dari itu. Waduh. Padahal kayaknya ada nih beberapa lihat-lihat gitu kan di berita yang bahkan lebih dari itu. Berarti itu udah apa ya melanggar hukum, Bu? Kalau yang saya sebutkan tadi adalah poligami yang apa mempunyai izin dari yang sesuai aturan undang-undang perkawinan loh. Walaupun di dalam kehidupan masyarakat kita kan kita kadang menjumpai ada seorang suami, istrinya ada 8, 10, banyak. gitu kan. Tetapi itu kan area privat mereka. Tadi kan saya sudah menyebutkan kalau di hukum Islam poligami tidak izin istri pun disahkan gitu kan. Tetapi kan nggak tercatat di catatan negara. Tapi kalau misalnya seperti itu terjadi seperti itu dan kemudian istrinya apa ya mengajukan pengaduan bisa ya? Gitu maksudnya kan? Misalnya sudah 4 nih, tapi kemudian terus nambah lagi. Gitu kan? Yang dimaksud pembatalan pernikahan apabila itu ada cacat hukum di dalamnya. Tapi kalau poligaminya sah menurut negara, itu ada izin dari istri, ada izin dari pengadilan agama, boleh beristri 1, 2, 3, 4, 4. Bukan sebutannya bukan istri siri loh. Iya. Gitu, tapi sah semua. Karena sebutannya kan istri pertama, istri kedua karena dapat izin dari pengadilan agama. Iya, itu boleh-boleh saja. Berarti itu bayangkan. Tapi berarti kuncinya salah satu kuncinya tadi ya izin dari istri tadi itu ya, Bu. Dan kemudian kalau misalnya mau yang keempat nih, tiga-tiganya ini harus setuju semua. Ya logikanya pasti seperti itu. Kalau misalnya ada satu yang nggak setuju gimana, Bu?
Itu apakah tetap lancar kan? Kalau satu nggak setuju ya jangan dilawan, nanti pelanggaran kan. Gitu. Tapi kan kalau suaranya nih yang dua udah setuju nih. Masih Tetap berarti harus secara keseluruhan ya. Oke, jadi begitu Mr. X ya kalau misalnya mau beristri sampai 4 loh. Enggak. Kayaknya Mr. X juga lagi menerawang ini membahas. Enggak, ini yang ini. Pertanyaan saya tuh cuma satu, Bu. Kok iso loh? Justru kita tanya sama kaum laki-laki ya, Mbak. Gimana caranya ya? Tanya, kok bisa sih lebih dari satu gimana? Iya, satu aja nggak jadi ya. Gimana cara membagi kasih? Mungkin belum ketemu jodohnya. Itu. Gimana cara bagi kasih sayang ke 4 orang gitu loh? Susah. Nanti bingung. Ini jodohnya semua padahal gitu. jodoh gimana dong? Gitu kan. Orang pacaran salah panggilan jerawan kok. Yang, kok manggil yang nah. Biasanya beb ya kan. Ini istri 4, aduh. Oke, terus kalau misalnya tadi poligami udah ya, tapi kan selain adanya poligami, terus kemudian ada yang namanya itu poliandri, Bu. Kan kayak ada tuh. Di Indonesia gimana tuh di Indonesia? Ada loh beritanya yang artis itu suami dan istri mereka menikah, tapi keduanya tuh sebenarnya sama-sama punya pasangan gitu kan. Nah tapi tentunya ini mungkin secara hukum nggak bisa ya Bu, tentu saja. Dan kalau misalnya nanti berarti suami atau istrinya mengajukan pengaduan bisa dong. Maksudnya ini kan berarti yang menjadi subjek itu tidak hanya suami saja, tapi istri sebenarnya juga bisa. Tapi kalau di hukum Islam poliandri itu nggak boleh kok. Karena apa? Karena di situ nanti dengan pertimbangan ketika perempuan itu hamil. Nasabnya tidak jelas ya. Betul. Jadi dia nggak ayah dari anaknya anaknya dia nggak tahu. Itu mungkin karena undang-undang pernikahan itu pun kan pasti kumpulan dari beberapa ulama-ulama yang besar ya, macam-macam. Jadi sudah madhabnya tuh sudah panjang kali lebar, sudah dipertimbangkan apa yang terbaik untuk nantinya mungkin 5-10 tahun berikutnya kan. Undang-undang perkawinan tahun 74. Iya, saya belum lahir kayaknya. Saya Ibu. Apalagi saya. Jadi tapi dibuat saat itu sudah diperkirakan mungkin 10-20 tahun dengan mungkin banyak pertimbangan. Tadi yang mungkin seperti Bu Winda uraikan, ada beberapa yang mungkin tidak sinkron sedikit dengan perkembangan sekarang, atau jadi mungkin itu perlu dipertimbangkan lagi oleh para ulama Indonesia, majelis ulama, mungkin dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung kan undang-undang semuanya, jadi mungkin perlu banyak hal untuk kan pernah ada wacana untuk revisi undang-undang atau ya kan? Benar. Tapi kita mungkin harus melihat situasi dan kondisi masyarakat sekarang seperti apa. Jadi ketika mau meluncur revisi kayak kita KUHP ya mungkin jadi mungkin undang-undang perkawinan pun harus ikut bergerak mengikuti perkembangan masyarakat gitu. Berarti ini ya di Indonesia memang tidak diperkenankan. Iya, kalau di undang-undang perkawinan yang saat ini masih diterapkan tidak ada yang membahas mengenai poliandri. Memang saya juga membenarkan pendapat dari Mbak Indah tadi gitu kan, kalau di hukum Islam kan memang poliandri tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan kan poligami. Jadi tahan Mbak kalau ada cita-cita poliandri. Tahan katanya. Tahan. Masih ditahan dulu berarti ya. Oke. Cakep sih makanya. Banyak pasti nih. Tapi maksudnya kadang tuh memang realita yang ada di masyarakat tuh seribet itu gitu loh. Hubungannya itu bisa benar-benar seribet itu, bahkan yang belum terakomodir sama hukum negara apalagi agama gitu kan. Bahkan melanggar hal-hal seperti itu gitu. Jadi kayaknya sebenarnya bingung juga kalau misalnya kemudian suaminya itu mau membatalkan atau gimana, apakah bisa atau enggak gitu kan. Tapi terus kemudian kalau tadi disebutkan selain pasangan ada juga orang tua, garis keturunan ke atas itu masih berarti orang tua, benar? Iya, orang tua kakek nenek berarti bisa juga? Bisa, karena lurus ke atas kan. Iya. Berarti kalau misalnya anaknya nih udah memang saling cinta dan bersedia untuk menikah gitu, tapi keluarganya tidak menyetujui, kemudian dibatalkan itu berarti. Karena ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan bisa dibatalkan. Secara hukum secara legalnya. Kalau saya justru pemikirannya adalah dampak dari pembatalan pernikahan itu seperti apa.
apabila itu sudah mempunyai anak, ya kan, gitu kan, itu yang juga belum diketahui oleh masing-masing pihak ataupun masyarakat luas. Karena sesungguhnya pada saat pernikahan itu sudah berjalan, gitu kan, sudah berjalan bahkan sudah membuahkan hasil pernikahan yaitu anak, gitu kan, tiba-tiba pernikahan itu diketahui, gitu kan, oleh pihak lain atau masing-masing pihak itu adalah cacat hukum di dalamnya, kan bisa dibatalkan. Cuman nasib anak ini bagaimana, ya kan, gitu kan. Ternyata di dalam putusan pembatalan pernikahan itu, gitu kan, berlaku surut itu hanya untuk kedua orang tua. Berlaku surut. Jadi putusan ini, pembatalan ini, gitu kan, hanya bisa diterapkannya berlaku mundur, berlaku surut. Bisa menjangkau perbuatan yang pada saat misalnya perbuatan pernikahan itu betul sekali. Gitu kan. Tetapi untuk status anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dibatalkan itu, anak ini tetap sah. Tetap anak sah. Tetapi dengan kriteria hukum tertentu. Seperti apa itu, Bu? Gitu kan. Kalau pernikahannya kan sudah gugur. Sudah di tip X. Kakaknya pecah atau kakaknya pecah. Betul sekali. Pengalaman sekali. Kalau orang satu kayak gitu, kakaknya pecah, kakak pecah kakak kertas ya. Ternyata kan gitu. Gitu kan. Tetapi kalau anak ini, gitu kan, dianggap sebagai hasil pernikahan dari yang sah. Karena apa? Hakikinya lahirnya seorang anak ini kan dari hubungan itu ya, hubungan suami istri yang memang dilindungi oleh undang-undang perkawinan. Cuman anak hasil dari pembatalan pernikahan tadi, gitu kan, tidak mendapatkan, dibatasi pada saat mendapatkan waris. Warisnya aja. Iya, waris. Gitu loh. Berarti nanti tidak mendapatkan waris atau gimana, Bu, maksudnya? Gitu kan. Jadi begini. Sebetulnya warisan, hak waris itu kan diperoleh dari perkawinan yang sah. Ya kan? Gitu kan, karena ada pencampuran harta gonogini. Gitu kan, apabila ada perkawinan yang sah, itu ada pencampuran harta bersama. Harta yang diperoleh dari istri itu namanya harta bersama. Harta bersama ini pada suatu saat, gitu kan, ini bisa dibagikan ke warisnya. Tetapi pada saat anak ini dilahirkan dari pembatalan pernikahan tadi, gitu kan, dia sebetulnya yang diatur di undang-undang itu tidak mempunyai hak mewaris. Sama sekali. Tidak mempunyai hak mewaris sama sekali. Namun, gitu kan, berdasarkan itikat baik kedua orang tua, ini mungkin, gitu kan, dimungkinkan untuk mendapatkan bagian tersebut. Tetapi hibah, kan dengan bentuknya hibah, dalam bentuk, dalam bentuk persetujuan bersama antara suami sama istri. Nah, ini pada saat nanti si anak ini hasil dari perkawinan yang dibatalkan tadi, pada saat bercakap hukum, bertindak secara hukum, ini cenderung dia menggunakan biologis dari ibu. Gitu kan. Dalam arti, gitu kan, dia menjadi hak ibu. Hak ibu. Kayak pengasuhannya. Makanya saling menang ibu ya. Iya. Itu sampai umur berapa sih, Bu? Gitu kan, itu kalau umur itu ya nggak dibatasi. Apa sampai sana bisa memilih dengan sendirinya nantinya? Kalau bercakap hukum kan, kalau menurut ketentuan undang-undang anak itu kan pada saat 18 tahun ke atas itu kan sudah bisa bercakap hukum sendiri ya. Tapi kalau pada saat usia di bawah itu kan masih membutuhkan wali. Gitu kan, walinya ya biologisnya yaitu dari ibunya tersebut. Oke, ini kompleks sekali ya. Panjang sekali, judulnya itu cuma satu tapi ternyata nyambangnya tuh sampai kemana-mana ya. Wow, ini benar satu pembelajaran juga buat kita semua tentunya ya. Dan yang pengen tanya-tanya nanti kita di segmen selanjutnya akan membacakan pertanyaan dan silahkan saja dikirim sekali lagi di live chat kita di YouTube Pemkot Semarang atau lewat Instagram dan Twitter kita nih, ada di @e_radio Semarang. Dan jangan lupa download aplikasi kita di App Store serta Google Play Era SMG. Kita akan balik lagi di Jaksa Menyapa setelah yang satu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur yang selalu saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Di tengah keprihatinan kita tentang COVID-19, kita harus tetap berjuang hidup. Saya yakin sekali masih banyak anak-anak muda, orang-orang Semarang yang punya ide-ide yang original dan kreatif. Yang biasanya nih, buat kaos anak-anak muda yang keren-keren, mari kita kemudian bersama-sama kita buat masker. Sederhana, kayak gini dari kain, tapi kebutuhannya sangat luar biasa. Yang tadinya jualan kopi, mari kita kemudian kreatifkan produk panjenengan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Apa itu? Minuman rempah jamu. Kami butuh dukungan Bapak Ibu sekalian, supaya kemudian di tengah keprihatinan kita ini, kita tetap bisa eksis dan kita berdoa bersama-sama. Insya Allah, dengan bergerak bersama, semangat gotong royong, COVID-19 akan pergi dari kota Semarang. Selalu sehat, selalu semangat, insya Allah Semarang semakin hebat. Matur nuwun. Halo, saya Yosi Yoga Suara. Saya Hani Normalita. Dan saya Dani Nugroho. Kita dari InRadio Semarang. Terima kasih untuk Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang sudah selalu memberikan informasi di bidang hukum. Dan jangan lupa, saksiin terus Jaksa Menyapa setiap hari Rabu, 2 minggu sekali, hanya di YouTube Pemkot Semarang. Baiklah, masih di Jaksa Menyapa dengan tema kita hari ini yaitu suami nikah lagi tanpa izin, lapor kami. Nah, ada chat YouTube gak nih? Itu karena tadi di judulnya kita kan udah suami-suami ya, langsung di YouTube kita bertebaran pertanyaan dari para suami yang mencari pembelaan atas diri sendiri ya pasti ya.
Tapi sayang ya namanya tidak nama asli gitu. Kita baca nih yang pertama dari Ernest 21 yang selalu setia ya nonton pagi, kita. Bang Ernest. Terus ada Thomas Alvindo, bedanya kawin siri apa gan? Nah ini kita tampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab Bu? Ditampung dulu ya. Tampung dulu. Ya, yang paling menarik nanti akan dijawab dulu ya. Terus ada ini Bapak Yosi Yoga Suara ya, aku di komen jari. Saya tahu kenapa. Saya sekarang sadar kenapa Anda nggak berangkat hari ini ya Bapak Yosi. Hari ini katanya alasnya mau WFH ya. Padahal ini menghindari takut sama temanya. Temanya terlalu berat ya. Terus ada Little Light katanya juga bilang aku di komen. Terus ada The Master, narasumbernya istimewa. Minta izin tanya, apakah syarat PNS jika mau nikah lagi? Wah, tanya BKD aja Mas, mendingan Mas. Terus ini ada moms tadi, jadi nggak cuma cowok aja ya, ini ada ibunya. The Master, balas sih The Master nih. PNS secara aturan dilarang untuk menikah lagi jika sudah memiliki istri. Nah, itu kayaknya istrinya itu. Langsung komen nih. Nggak taunya dijawab istrinya sendiri. Iya. Lebih panjang nanti urusannya ya. Baik, silahkan dijawab Ibu, gimana ini? Yang bedanya kawin siri. Kawin siri dulu ya, oke. Kawin siri itu tidak terang. Tidak siri, terang. Dari bahasa Arab toh sir itu tidak terang. Gelap-gelapan gitu Bu. Iya, ya mungkin tidak jelas ya, abu-abu statusnya. Jadi gitu. siri. Jadi itu dari agama dari bahasa Arab diambilnya. Jadi tidak terang. Jadi makanya kenapa nikah siri pasti tanpa izin. Bukan pasti. Gitu iya, ya, pasti rata-rata kasusnya seperti itu. Jadi makanya nikah siri. Nah, itu berarti itu nggak tercatat di negara ya Mbak Bu. Iya. Nah, terus itu kayak di istilahnya di Semarang, terus ternyata di Surabaya ada. Iya, itu. Kayak serem. Tapi kan nggak tercatat di buku catatan negara. Yang tercatat yang di Semarang yang saya. Iya, gitu. Tapi kalau pernikahan itu bukan berasal dari pernikahan siri, gitu kan pasti dicatatkan. Gitu kan. Dan pada saat melakukan berbagai tindakan hukum gitu kan mudah karena pernikahannya legal atau dicatatkan. Bukan berarti pernikahan siri itu bukan pernikahan yang legal, dia legal secara agama Islam. Di agama Islam sah ya gitu kan, karena enggak itu ya. Tapi kan tidak secara hukum tidak diakui ya, karena tidak dicatatkan. Oke, jadi begitu Mas Thomas ya, silahkan tolong dicatat. Apakah ada rencana Anda? Tapi tolong kalau ulangi misalnya lagi pemikiran Anda ya. Dikuliahin habis ini ya. Kalau misalnya nikah siri itu kan terkhusus untuk agama Islam ya Bu. Tapi kemudian kalau misalnya kalau dari agama lain seperti ada nggak sih kayak nikah siri gitu kasus di seperti lain itu? Gitu? Sebetulnya kalau sepengetahuan saya nikah siri itu tidak sesimpel yang kita katakan ya. Karena kan pernikahan siri sepengetahuan saya, nikah siri itu kan yang sebaiknya kan juga izin ya dari istri, ya toh gitu kan, walaupun tidak dicatatkan di negara, izin dari istri. Pernikahannya pun harus memenuhi kriteria persyaratan akad nikah. Ada wali, ada saksi, ijab kabul, ada ijab kabul. Jadi nggak sesimpel yang ada di image orang-orang awam gitu. Khawatirnya Mr. S sudah punya nikah siri gitu loh. Jadi harus saya batasi dengan saya perketat juga. Kan tadi kok bilangnya di Semarang ada, di Surabaya. Iya, ada subjeknya Ibu. Nanti kan sudah kirkanya sudah jalan, ini mau yang satu kota atau lain kota kan gitu. Anda jangan terang-terangan dong Mr. E. Cari yang namanya sama aja di beda kota gitu. Satu kontak di HP gitu. Siapa si Ayu gitu. Semua istrinya tiga-tiganya. Cari yang namanya sama ya. Oke, baik. Jadi pokoknya gitulah ya untuk nikah siri. Tapi yang lebih menegangkan lagi nih ya, karena tadi sudah bertemu dua subjeknya, ada The Master dan juga Moms. Gimana kalau untuk PNS yang mau menikah lagi nih Bu? Kalau PNS menikah lagi, itu kan sebetulnya di ketentuan undang-undang kepegawaian PNS itu kan nggak ada seperti itu, karena PNS itu kan yang diakui negara adalah
pernikahan dari istri yang sah, gitu kan, istri yang legal. Karena itu pada saat seorang PNS melakukan tindakan hukum atau registrasi dan sebagainya, ya itu yang dipakai kan, istri tersebut gitu kan. Tetapi kalau yang siapa, the master ya, gitu kan, master apa ini? The master mau nikah lagi itu urusannya harus sama istrinya juga, gitu kan. Juga menghadapi peraturan-peraturan di internal kami selaku PNS, tidak ada peraturan yang melegalkan mengenai PNS menikah lagi, dalam arti masih istrinya ini masih ada loh ya. Tapi kalau sudah bercerai gitu kan, atau yang pasangan hidupnya sudah meninggal, tidak ada halangan untuk mempunyai keinginan menikah lagi. Tapi kalau istrinya ini masih statusnya masih sah gitu kan, tidak ada satu aturan pun yang saya ketahui yang membenarkan untuk hal tersebut. Ini jangan-jangan master nih nona ASN Han. Apa ya? Nona PNS coba nih. Terus wah Rais itu jadi PNS selesai ya. Ada PNS belum? Kalau udah PNS baru tanya gitu. Ini kayaknya besok-besok kita datengin BKD aja ya, ngobrol ya. Bu Binda, tapi kan tadi katanya kalau di PNS ya yang diakuin yang istri sahnya ya. Iya. Sedangkan kalau tadi yang syarat poligami yang diperketat itu kan juga sah statusnya secara hukum negara. Iya. Lah itu gimana kalau gitu? Itu kalau syarat poligami biasanya bukan PNS. Bukan PNS, emang. Ya kan? Karena kita kan ada diatur di PP 53, di situ kan ada aturan-aturan yang membatasi ruang lingkup perbuatan atau tindakan seorang PNS. Itu dibatasi oleh aturan-aturan. Mungkin gitu kalau kerja di swasta. Ya tamu yang non ASN ya. Kalau Mr. X masih membuka kemungkinan ya. Kemungkinan itu. Mr. X masih non ASN soalnya. Makanya masih enggak apa-apa. Ya, nanti bisa dipertimbangkan Hanan. Enggak, bercanda. Oke, ini terus kalau misalnya ngomongin juga soal pembatalan nikah ya. Kenapa Bu, yang sampai saat ini tuh pekerjaan di bidang ibu berarti ya masih sepi gitu? Maksudnya apakah orang belum tahu soalnya, atau mungkin Semarang ini ternyata semuanya harmonis slow sama santai aja, jadi harmonis. Tidak ada masalah, semoga yang kedua ya nih. Ini kita pakai teori kemungkinan. Teori kemungkinan. Gitu kan. Teori kemungkinan. Yang pertama, memang di Kota Semarang itu tidak pernah terjadi hal yang seperti ini. Teori kemungkinan yang kedua, berangkat karena ketidaktahuan masyarakat mengenai bahwa sesungguhnya suatu perkawinan yang cacat hukum itu bisa dibatalkan. Itu kurang lebih seperti itu. Teori kemungkinannya ada dua, nggak pernah terjadi sama kekurangan pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut. Makanya di forum ini kan kita sekalian promosi. Ayo warga Kota Semarang gitu kan, jangan sungkan datang ke kantor kami gitu kan. Apabila terjadi hal-hal misalnya seperti suami diam-diam menikah tanpa izin dari para istri gitu kan, boleh lapor ke kami. Kami akan memberikan bantuan hukum secara gratis dan memberikan pertimbangan hukum secara gratis pula. Tapi ini Bu, misalnya buat para ibu-ibu yang barangkali ingin mengajukan aduan seperti itu, tapi apa ya, kadang tuh kan barangkali malu atau kemudian takut. Nah itu gimana ya untuk biar mereka itu nggak perlu sungkan ataupun takut kalau misalnya mau mengajukan aduan gitu? Kalau area pengaduan ini kan masuk ke area privat gitu kan. Area privat itu kan area pribadi yang tidak sembarang orang boleh tahu atau diketahui oleh banyak orang. Kalau datang ke tempat kami gitu kan, kami bisa merindungi hak-hak privat masyarakat gitu kan, untuk terbuka kepada kami, bahkan kami memberikan bantuan hukum yang kami berikan secara gratis tersebut dari awal hingga akhir. Nah itu daripada cerita mbak tonggone ya, betul. Malah tekan dinding. Tetangga itu apalagi membahayakan cerita melalui sosmed. Wah, nah ini bikin gitu kan. Instastory. Saya punya suami Mr. X kok begini begitu. Lebih baik datang ke kantor kami. Mr. X namanya.
Anda menjadi subjek ya. Padahal saya bukan cowok ya, tapi saya bukan orang yang pro sama poligami soalnya. Saya nggak suka. Entah kenapa loh ya, dari kecil kayak gitu. Jadi kok menurut saya aturan hukum adanya poligami kok kurang serk sih saya sih. Jadi emang satu ya satu gitu. Tapi sebenarnya kenapa kemudian mengikuti juga adanya pembatalan pernikahan ini ya kalau gitu ya? Apa? Anda maksudnya Anda. Nah, itu karena kurang sesak aja. Lo kan ini ya Bu ya, perkara pernikahan nggak cuma seputar hukum aja kan, tapi soal emang mediasi berdua, soal hati ke hati juga kan. Jadi emang komitmen bersama kan gitu. Selama bisa dibicarain bareng ya dibicarain bareng, jadi nggak perlu sampai ada kalau menurut saya Nah, nanti mungkin kalau karena kita nggak perlu sampai hukum ini. sih. Karena apa ya? Udah setuju terlebih dahulu, jadi nggak usah sampai pengaduan. Nggak perlu, kalau perlu nggak perlu sampai, kalau bisa nggak perlu sampai ini kan harusnya. Jadi udah kelar berdua aja. Tapi kalau misalnya kayak gitu bisa nggak Bu? Misalnya kayak udah yang tadi ya apa namanya, misalnya udah terlanjur akad atau misalnya mau akad gitu, tapi terus kemudian ya udah pokoknya batal aja, nggak usah lewat jalur hukum seperti kesepakatan ini. berdua gitu. Bisa nggak sih? Ada nggak sih? Namanya pembatalan itu kan harus disahkan. Oh, tetap gitu harus kan. disahkan. Enggak, yang kita batalkan tuh pernikahan loh, bukan pacaran loh. Loh, kalau pacaran bisa aja Mr. X kayaknya hubungan kita udah ya, cukup sampai di sini gitu ya. Harmonis, sudah kita putus sampai di sini. Tapi ini sebuah pernikahan tidak bisa dilakukan dengan sesimpel itu. Tapi harus dicatatkan untuk menggugurkan akad tersebut. Gitu. Jadi nggak bisa Pak ya, Yus ras itu ya. Pacaran ya. Kalau pacaran mungkin gitu Mbak. Saya pacaran gitu, Oh gimana terus? langsung hilang. Langsung kabur. Selamat tinggal. Malah dibatalkannya lewat WhatsApp. Terblokir, berat ya toh. Ada yang kayak gitu nggak Bu? Ada nggak yang mengadukan seperti itu? Saya tiba-tiba udah diblok aja Bu gitu. Jadi mau dibatalin aja nikahannya. Jadi ini pernikahan ya. Mungkin kalau ke kami biasanya pasti kita akan minta data pendukung. Nah, data pendukung kayak apa itu Bu? Ya mungkin kalau pas sudah menikah mungkin ya surat-surat apa buku nikahnya atau apa, nah pasti seperti itu. Yang kita ambil kan pada saat kita pembatalan pernikahan, apabila itu sudah terjadi akad nikah ya, kita ambil kan buku nikah itu sebagai, kita jadikan sebagai objek pembatalan pernikahan. Tapi kalau misalnya berarti buku nikah si pemohon itu tadi? Iya, untuk kita batalkan toh. Oke, jadi kalau misalnya berarti kalau misalnya secara prosedural mudah. Apa ya, maksudnya nggak ribet gitu kan kalau misalnya ada yang kemudian mau mengajukan pengaduan. Oh enggak. Ini perlu diketahui oleh masyarakat Kota Semarang ya, yang mungkin setelah on air ini gitu kan, terus merenung-renung, aku mempunyai permasalahan yang seperti itu, tapi setelah mendengar ada sosialisasi seperti ini tergerak hatinya gitu kan. Kita tidak mempersulit, datang aja ke kantor kami gitu kan, ceritakan permasalahannya seperti apa, kita bantu gitu kan. Nanti bukti-bukti pendukungnya seperti apa kan kita nanti mintakan gitu kan sama yang bersangkutan untuk kita proses selanjutnya. Gitu. Kalau misalnya kayak cerai kan ada proses mediasi, terus tapi kalau misalnya tadi kan juga ada proses banding gitu ya Bu. Banding kan berarti salah satu pihak tidak setuju dengan pembatalan itu kan. Kemungkinan apa yang bisa muncul setelah itu? Kalau perceraian dengan proses pengajuan gugatan perceraian dengan proses pengajuan gugatan pembatalan itu berbeda. Sesuatu hal yang berbeda. Gitu kan. Kalau proses perceraian itu kan memang ada mediasi, tetapi ini gitu kan yang kita lakukan itu adalah formil, yang pembatalan pernikahan itu tidak ada tahapan seperti itu langsung karena gitu kita mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Lah kalau ada mediasi, apa yang mau dimediasi? Maksudnya ini kita bicara di luar undang-undang ya, di luar konteks undang-undang. Apakah kamu cacat hukum, cewek nggak boleh kawin sama cewek, yang cowok sebetulnya banyak, kamu nggak cari cowok, gitu kan, gitu. Kalau di mediasi ini misalnya di mediasi, kamu
nganu aja operasi transgender, kan nggak ada hal yang seperti yang dilakukan pada saat kita memproses sebuah gugatan permohonan pembatalan perkawinan. Berbeda dengan beracaranya berbeda dengan perceraian. Karena ini cenderung mengangkat hal yang formil. Gitu kan, yang formil pun itu masih ada hal harus dipilah juga karena masih ada ranah tindak pidana di dalamnya. Gitu loh. Pada saat kita memproses pembatalan permohonan perkawinan, pembatalan ini gitu kan, di situ ada beberapa perbuatan atau peristiwa yang lain juga yang mengiring hal itu. Misalnya pemalsuan KTP. Itu maksudnya berarti di pidana tadi? Pidana gitu loh. Misalnya kayak kasus yang diangkat di Mataram itu. Sampai KTP itu juga berarti, Bu? Iya, itu diproses gitu kan. Ini kan yang sebagian masuk ke ranah kepolisian, sebagian bisa ditangani oleh kami, Jaksa Pengacara Negara. Sepanjang itu privatnya. Tapi kalau yang hal-hal yang bersifat materialnya itu sudah masuk ke ranah kepolisian. Oke, jadi ini pokoknya sebelum nanti melaksanakan pernikahan coba dipikir lagi. Apakah ini semuanya tuh sudah sesuai dengan peraturan hukum, agama, daripada nanti endingnya panjang nih kayak gini kan. Betul. Jadi buntutnya panjang gitu. Iya, benar. Oke. Harus selektif lah pada saat kita mau melangsungkan pernikahan itu. Oh, jelas. Nggak cuman kata-kata cinta saja kan, gitu kan. Tetapi bisa kita persyaratan yang lain harus disesuaikan dengan aturan hukum. Betul. Hati-hati dengan suara buaya ya. Nah, gimana ya suara buaya itu, tolong dong. Tolong. Masa kamu cantik jomblo sih? Tati itu startnya gitu, ntar ada cuma di speak kata-kata cinta ya, terus sampai nikah malah nggak jelas. Pastikan di berikutnya. Oke. Terakhir Bu, pesan untuk masyarakat sebagai penutup dari Ibu Indah. Kalau saya hindari hukuman. Ya, jadi biar hidup kita mengalir. Tenang ya. Tenang. Jadi jauhi hukuman, hindari hukuman. Makanya jangan melanggar. Kalau dari Bu Indah? Ya benar sih, kita harus mengetahui aturan-aturan dulu di negara kita ini, aturan-aturan hukumnya itu seperti apa. Apabila kita mengenali aturan itu, memahami aturan, karena setiap warga negara Indonesia kan dianggap tahu hukum. Gitu kan, mau itu Mr. X lulusan sarjana ekonomi dan sebagainya itu dianggap dia harus tahu hukum. Pada saat kita sudah tahu hukum, ya kita harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh aturan tersebut. Gitu kan, alangkah indahnya seperti itu ya, gitu kan. Disiplin, teratur, patuh. Disiplin, gitu kan. teratur, patuh. Iya, tetapi manakala ini lagi-lagi kami promosi kepada masyarakat gitu kan. Ayo datang ke kantor kami pada saat ada permasalahan seperti ini. Jangan ragu, jangan sungkan, jangan takut, jangan malu untuk melangkah datang ke kantor kami, di TUSI kami gitu kan. Apabila ada suami menikah tanpa izin, silakan lapor kami. Kami dampingi dari awal sampai akhir secara gratis. Oke, pendampingan semuanya pokoknya ini didedikasikan untuk masyarakat, untuk kehidupan yang lebih baik tentunya ya. Dan terima kasih untuk Ibu Indah hari ini yang sudah datang dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Tentunya kita akan kembali lagi 2 minggu lagi di hari Rabu untuk membahas permasalahan seputar hukum lainnya hanya di Jaksa Menyapa. Kalau gitu saya Hani pamit. Saya Mr. X pamit. Dan sampai jumpa.